Baik, sebelumnya selamat malam, Bu Vivin, selaku dosen pengampu mata kuliah praktik perniagaan. Kami dari kelompok 3, kelas pendidikan bisnis 2022B, izin menyampaikan laporan penjualan sebagai tugas proyek UTS. Yang pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Intan Permatasari dengan NIM 060, Tita Fitria dengan NIM 061, Alvia Hestian Tantri dengan NIM 062, Diara Merlina dengan NIM 063, Nur Haslinda dengan NIM 064, dan saya selaku moderator yaitu Nanda Dwi Ningtyas NIM 065, serta Rohmatul Firda Anggraini NIM 066. Baik, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Kami izin menjelaskan penjelasan dari proyek bisnis yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang proyek bisnis. Yaitu pada zaman ini, masyarakat cenderung menginginkan sesuatu yang instan, tidak hanya untuk masalah hidup, akan tetapi juga kebutuhan makanan, baik makanan berat maupun ringan. Masyarakat saat ini lebih memilih makanan yang simpel dan disajikan. Oleh karena itu, basreng menjadi salah satu makanan ringan yang mudah dilirik oleh masyarakat. Basreng alias bakso goreng merupakan cemilan khas Sunda yang terbuat dari bakso ikan yang diiris tipis lalu digoreng kering dan ditaburi bumbu pedas atau bumbu cabai. Basreng sendiri memiliki cita rasa yang enak, gurih, dan pedas, cocok untuk pencinta makanan pedas. Awal mulanya, basreng adalah jenis cemilan yang populer di daerah Jawa Barat. Namun, seiring berjalannya waktu, makanan ini menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Kini basreng telah menjadi cemilan yang sangat populer di seluruh tanah air. Terlebih lagi di kalangan remaja yang pencinta makanan pedas. Cemilan ini sangat cocok untuk dinikmati saat bersantai bersama keluarga dan teman-teman. Bisa juga untuk cemilan sendiri saat sedang belajar, nonton film, dan lain-lain. Oleh karena itu, kami berniat untuk membuat inovasi dengan usaha basreng. Proyek bisnis basreng adalah usaha dalam industri makanan yang mengkhususkan diri dalam produksi dan penjualan basreng. Singkat dari basreng adalah bakso goreng. Basreng merupakan cemilan populer di Indonesia yang terbuat dari bahan dasar bakso digoreng dengan tepung panir atau tepung bumbu khusus hingga renyah. Bisnis ini melibatkan proses produksi basreng, pemasaran produk, manajemen persediaan bahan baku, dan pengaturan keuangan. Keberhasilan proyek bisnis basreng tergantung pada strategi pemasaran yang efektif, kualitas produk yang baik, dan manajemen operasional yang efisien. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada latar belakang pemilihan usaha, di mana latar belakang mengapa memilih usaha basreng ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah karena popularitas dan permintaan, di mana basreng ini adalah makanan ringan pedas yang sangat populer di Indonesia. Saat ini, apalagi di kalangan anak muda yang notabene sangat tergugah dan tertarik terhadap makanan yang berbau pedas. Seringkali berseliweran di beranda TikTok ataupun media sosial lainnya akan kenikmatan dari basreng ini. Oleh karena itu, maka kelompok kami tertarik juga untuk memilih basreng sebagai ide usaha. Oleh karena popularitasnya, maka permintaan yang tinggi juga menjadi alasan utama mengapa kelompok kami memilih usaha basreng ini. Di mana karena tugas kuliah kami mengharuskan kami untuk BEP agar mendapatkan nilai yang baik. Untuk yang selanjutnya adalah karena potensi keuangannya, di mana usaha basreng ini memiliki margin keuntungan yang bisa dibilang cukup besar, karena bahan bakunya relatif murah dan proses produksinya juga tidak terlalu rumit. Apalagi kelompok kami di sini tidak memproduksi sendiri, namun membeli dari orang lain atau bertindak sebagai reseller. Dan itu juga sangat berpotensi untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dan yang paling penting adalah meminimalisir tenaga untuk tidak perlu membuat basreng. Yang selanjutnya adalah fleksibilitas, di mana usaha basreng ini bisa dimulai dengan modal kecil dan bisa dikerjakan dari rumah. Hal ini memudahkan kelompok kami untuk memulai usaha basreng tanpa memerlukan dana ataupun investasi yang besar, di mana serta pemasarannya pun juga bisa dilakukan melalui gadget, di mana
dimanapun dan kapanpun, jadi tidak perlu susah-susah memikirkan tempat untuk berjualan. Lalu yang selanjutnya adalah inovasi dan kreativitas, di mana ada potensi untuk berinovasi dalam varian rasa dan presentasi basreng, sehingga dapat menarik konsumen dengan preferensi yang berbeda-beda. Seperti ada varian ori untuk konsumen yang tidak suka pedas, namun tetap bisa merasakan sensasi makan basreng. Dan juga ada varian balado bagi mereka yang tidak suka terlalu pedas, namun tidak suka juga yang ori. Baik, yang selanjutnya adalah tren makanan lokal. Karena makanan ringan tradisional Indonesia seperti basreng ini sedang populer di kalangan masyarakat, khususnya anak muda, di mana apalagi bagi yang mencari alternatif camilan yang lezat dan juga bergizi, basreng ini sangat cocok sekali. Di mana sehingga selain keuntungan dalam segi kelompok dengan usaha basreng ini juga akan menghidupkan dan melestarikan makanan lokal agar bisa eksis di dunia perindustrian dan makanan ringan. Baik, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Materi selanjutnya adalah pembagian kerja dalam kelompok. Yang pertama ada struktur organisasi usaha. Di sini yang paling atas adalah kelompok 3 yang mempunyai bisnis ini. Disusul oleh manajer keuangan yaitu Intan Permatasari dan manajer pemasaran yaitu Nanda Dwi Ningtyas. Nah, manajer keuangan sendiri memiliki rekan, yaitu yang pertama ada Alfia Histantantri, yang kedua ada Nur Haslinda, dan yang ketiga ada Tita Fitria. Manajer pemasaran juga memiliki 2 rekan, yaitu Rohmatul Firda dan Dea Ragil Merlina. Yang kedua ada pembagian job desk. Yang pertama Intan Permatasari sebagai kontak person, packing, edit pamflet, bendahara, dan ngeprint. Yang kedua ada Tita Fitria yang order basreng, order pouch, packing, sama BEP. Yang ketiga ada Alfia Histiantantri yang membuat nama brand, tag video, edit video, rencana biaya dan HPP, cash flow, dan revisi proposal. Yang keempat ada Dia Ragil Merlina yang order basreng, tag foto display, tag video. Yang kelima ada Nur Haslinda, order basreng, packing, edit video promosi, BEP, dan ngeprint. Yang keenam ada Nanda Dwi Ningtyas sebagai editor pamflet, tag video, revisi proposal, ngeprint. Dan yang ketujuh ada Rohmatul Firda sebagai packing, ngeprint, dan tag video. Selain itu ada job desk seluruh anggota yang dilakukan bareng, yaitu yang pertama ada logo brand, yang kedua ada proposal awal, yang ketiga ada display, yang keempat ada tag foto, dan yang terakhir ada promosi. Sekian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggunaan media sosial dalam pemasaran usaha kami. Yang pertama ada, kami menggunakan Instagram untuk mengunggah foto produk Stripi dengan desain layout yang menarik untuk dilihat pelanggan. Yang kedua, kami menggunakan Instagram sebagai sarana informasi usaha untuk memudahkan pelanggan dalam mencari informasi mengenai produk kami, seperti melengkapi bio Instagram dengan jelas yang memuat jenis akun usaha, link kontak person, dan link Gmaps lokasi usaha Stripi. Yang ketiga, kami menggunakan Instagram untuk mengunggah video konten yang menarik mengenai promosi penjualan produk Stripi. Yang kemudian, kami menggunakan Instagram lagi untuk berinteraksi dan membangun hubungan dengan pelanggan, yakni dengan mengunggah Instagram Stories mengenai produk kami, juga menanggapi komentar dan keluhan pelanggan secara baik. Yang kemudian kami menggunakan WhatsApp sebagai kontak person usaha kami. Pelanggan dapat memesan produk kami dengan menghubungi nomor WhatsApp usaha kami. Yang terakhir, kami menggunakan Instagram untuk pemberitahuan mengenai adanya diskon minimal pembelian, juga diskon peringatan Ramadan pada produk Stripi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tentang proses produksi. Pada proses produksi usaha basreng Stripi ini kami tidak memproduksinya sendiri, melainkan kami mencari reseller penjual basreng dari salah satu platform e-commerce yaitu Shopee. Kami membeli produk basreng dengan kemasan 1 kiloan dengan kisaran harga 35.000 per kilo. Dengan kemasan 1 kiloan tersebut, kami menjualnya dengan kemasan yang berbeda, yaitu 100 gram per pieces. Sehingga pada proses produksi ini, kami hanya melakukan pengemasan produk saja, tanpa ada proses pembuatan produk basreng. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai penetapan harga serta target penjualan. Basreng Seribi ini dijual dengan harga Rp7.000 per pieces. Kami memberikan target penjualan dalam 1 minggu sebanyak 10 pieces. Dengan ini dapat diasumsikan selama 1 bulan penjualan terjual sebanyak 40 pieces. Tetapi karena dalam penugasan kami hanya sekitar 3 minggu, jadi kami berhasil menjual sebanyak 33 pieces. Untuk target penjualan sendiri yaitu kepada mahasiswa dan juga masyarakat umum seperti teman, kerabat, dan lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait rincian penjualan produk kami selama 3 minggu. Untuk minggu yang pertama, kami menjual produk basreng sebanyak 5 pieces dengan total harga yaitu Rp35.000, dan untuk minggu yang kedua, penjualan cukup meningkat menjadi 12 pieces dengan total harga Rp84.000, dan untuk minggu yang ketiga, kami menjual sebanyak 16 pieces basreng dengan total harga Rp112.000. Untuk total keseluruhan dari minggu pertama sampai minggu ketiga, kelompok kami mendapatkan keuntungan sebanyak Rp231.000. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para presentator yang telah menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai laporan penjualan basreng. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.